Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Medan tahun anggaran 2019 menyebut organisasi perangkat daerah Pemko Medan dinilai gagal menyerap anggaran secara optimal dan ke depan harus dilakukan perbaikan perencanaan program kegiatan dengan skala prioritas. Rapat paripurna penyampaian hasil pembahasan LKPJ akhir tahun anggaran 2019 dan penandatanganan keputusan DPRD Kota Medan untuk dijadikan rekomendasi DPRD Kota Medan di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kota Medan di Jalan Kapten Maulana digelar dengan mengikuti aturan kesehatan dengan menggunakan video conference pada Senin 18 Mei 2020 kemarin. Panitia khusus menyarankan perlu dilakukan perbaikan perencanaan program kegiatan dengan skala prioritas yang menyentuh kepentingan masyarakat dan ke depan diharapkan dapat menjadi perhatian serius PLT Wali Kota Medan. Rapat paripurna yang berlangsung dipimpin Ketua DPRD Medan Hashim SE, didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga dan Rajudin Sagala. Juga hadir sejumlah anggota Dewan dan sebagian lagi mengikuti rapat video conference. Ketua Pansus LKPJ Edwin Sugesti Nasution mengatakan selama proses pembahasan LKPJ, sejumlah OPD menjadikan efisiensi anggaran penyebab kegiatan tidak terlaksana. Hal itu akan menjadi catatan penting bagi anggota Dewan. Memang kita lihat terkait dengan kinerja, ada beberapa OPD yang memang kita koreksi ya untuk perbaikan dan peningkatan kinerjanya, sehingga memang kita harapkan Kota Medan ini bisa lebih baik ya di masa yang akan datang. Ada TRTB itu lingkungan hidup yang menjadi perhatian serius kita untuk dilakukan peningkatan kinerja tentunya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Laporan Panitia Khusus Pembahasan LKPJ akhir tahun anggaran 2019, DPRD Kota Medan menyampaikan beberapa rekomendasi terhadap kepala organisasi perangkat daerah yang program kegiatan yang telah disetujui bersama tidak terserap secara optimal. DPRD Medan meminta Wali Kota Medan untuk mengevaluasi dan memberikan teguran secara tegas bagi anggotanya yang tidak bekerja secara maksimal. Rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis pada Selasa 19 Mei 2020 dengan agenda memberikan rekomendasi kepada Wali Kota Medan terkait OPD yang program kerjanya tidak maksimal untuk diberikan evaluasi dan teguran secara tegas. Rekomendasi ini dikeluarkan setelah mendengarkan LKPJ yang dilakukan panitia khusus banyak yang tidak maksimal atau memuaskan dan jika memungkinkan akan ada OPD yang diganti. Hal ini mengindikasikan masih perlunya perbaikan dalam sistem perencanaan program kegiatan dengan mengedepankan skala prioritas bagi program kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat Kota Medan. Selanjutnya rekomendasi DPRD Kota Medan diserahkan langsung oleh Ketua DPRD Kota Medan Hashim kepada PLT Kota Medan Ahyar Nasution. Di 2019 itu kan banyak kelemahan, banyak kekurangan ya dari Pemko Medan dalam hal ini OPD-OPD yang mempergunakan anggaran. Tentu ini kita minta supaya diperbaikilah, dievaluasilah ya kinerjanya. Kalau OPD yang kurang maksimal di dalam kinerjanya itu ya kita minta PLT Wali Kota tidak ragu-ragu ya untuk memberikan teguran ya yang secara tegas ya secara keras kepada OPD yang kinerjanya mungkin belum mengembirakan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa 19 Mei 2020, salah satu agendanya adalah memaparkan tentang sosialisasi Perda dan Perwal Kota Medan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Medan di setiap masing-masing dapilnya, yang bertujuan agar masyarakat Kota Medan paham tentang Perwal dan Perda Kota Medan yang saat ini sudah berjalan. Rapat paripurna yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Medan pada Selasa 19 Mei 2020 lalu, salah satunya adalah hasil penyampaian sosialisasi tentang Perda dan Perwal Kota Medan yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat. Sosialisasi Perda dan Perwal Kota Medan ini dilakukan oleh setiap anggota DPRD Kota Medan di masing-masing dapilnya. Sosialisasi Perda dan Perwal bebas dipilih. Ada yang mensosialisasikan perda tentang kebersihan dan membuang sampah sembarangan, serta kawasan tanpa rokok. Tujuan sosialisasi ini untuk memberikan informasi dan edukasi kepada warga Kota Medan tentang perda dan perwal yang sudah dibuat,
agar masyarakat tidak lagi melanggar perda dan perwal karena setiap pelanggar perda dan perwal ada sanksinya. Menurut Ketua DPRD Kota Medan, setiap anggota DPRD Kota Medan dalam kurun waktu setiap 1 bulan sekali wajib turun ke dapilnya untuk mensosialisasikan perda dan perwal yang sudah dibuat untuk nantinya dilakukan atau dijalankan sesuai aturan. Jika dilanggar, maka akan ada sanksi yang diberikan berupa sanksi disiplin, denda, dan lain sebagainya. Kita sudah agendakan tiap bulan itu anggota DPR turun ke dapilnya itu mensosialisasikan perda dan perwal. Karena mengingat masih banyaknya perwal dan perda yang belum diketahui masyarakat. Contoh, kawasan dilarang merokok, tempat-tempat umum. Itu masih banyak warga yang belum tahu sehingga mereka masih merokok sembarangan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan pada Selasa 19 Mei 2020 kemarin menggelar sidang paripurna tentang penyampaian laporan reses 2 masa sidang 2 tahun anggaran 2020 di gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Medan, Hasim, dan dihadiri oleh 2 Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga dan Rajudin Sagala, dan PLT Wali Kota Medan. Di tengah pandemi virus corona atau COVID-19, pelaksanaan sidang paripurna mengedepankan protokol kesehatan. Oleh karena itu, hanya juru bicara setiap daerah pemilihan yang hadir, selebihnya mengikuti sidang paripurna secara online dengan menggunakan video conference. Banyak hal yang disampaikan oleh masing-masing juru bicara setiap dapil, mulai dari persoalan infrastruktur, penanganan virus corona, dan pembagian bantuan sosial yang tidak merata. Reses 2 masa sidang 2 sendiri dilakukan dengan metode door-to-door untuk menghindari kerumunan masyarakat yang menjadi protokol kesehatan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Soal reses kedua ini memang kan ini adalah jadwalnya. Kemarin sih kita sudah melakukan reses, walaupun resesnya itu adalah door-to-door ya, yang kita sampaikan terhadap masyarakat. Kita menampung aspirasi dan hari ini kita sampaikan di depan wali kota banyaknya keluhan masyarakat terkhususnya selama pandemi COVID-19 ini persoalan bantuan ya. Persoalan bantuan yang kita mendengar dari masyarakat hampir di setiap dapil yang disampaikan oleh pembaca tadi, hampir di setiap dapil itu persoalan bantuan yang tidak merata, baik bantuan yang dari APBD yang disiapkan oleh PLT Kota Medan maupun dari provinsi, ya dari gubernur maupun dari pusat ya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Sidang pemalsuan surat yang melibatkan mantan pekerja dan direktur HRD CV Sarparila anak perusahaan PT Serbaguna di Aula Cap Jari Labuhan Deli. Persidangan berjalan alot karena pelapor emosi saat ditanya kerugian material yang dialami perusahaan. Dalam agenda persidangan mendengarkan saksi terdakwa Dewi Sartika dan pembacaan pledoi untuk terdakwa Marjoko. Pelapor Rani, pimpinan PT Serbaguna, emosi saat kuasa hukum terdakwa bertanya kerugian yang dialami perusahaan yang tidak bisa dijelaskan pelapor. PT Serbaguna sebagai pemberi kerja itu seharusnya itu kan harus melaporkan apa kegiatan-kegiatan dan pekerjaan yang dia mau berikan kepada pihak ketiga. Jadi ketika orang melapor ke kami kan tidak tahu masalah hubungan kerja mereka awalnya kan. Maka kami panggillah kedua belah pihak itu. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Akhirnya hari ini datang juga. Kemuliaan yang ditunggu seluruh umat Islam. Walau tanpa kemeriahan, takbir ini terus berkumandang, menyeru kemenangan. Rasa syukur terus mengalir setelah menempa diri lahir batin 1 bulan lamanya. Udah berapa lama nggak pulang ke rumah, nggak ketemu keluarga? Hampir 2 bulan saya tidak pulang ke rumah. Kurang lebih 1 bulan Pak, tidak bertemu sama anak dan istri Pak. Luar biasa perjuangan kalian. Walau tanpa pertemuan, salam dan maaf tetap tersampaikan dengan tulus. Sedangkan doa akan selalu menembus jarak dan waktu untuk orang-orang yang kita sayangi. Dengan berada di rumah saja, tidak akan mengecilkan arti dari hari kemenangan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal Aidin wal Faizin.
Mohon maaf lahir dan batin. Kini, kamu siap menghadapi tes masuk sekolah kedinasan kapanpun dan dimanapun. Klik Askia, aplikasi bimbel online tes masuk sekolah kedinasan dan tes CPNS nomor 1 dan terbesar di Indonesia. Hanya Askia yang telah terbukti meluluskan ribuan siswa ke sekolah kedinasan dan tes CPNS. Terbanyak di Indonesia setiap tahunnya. Download gratis aplikasi Klik Askia sekarang juga dan ikuti bimbel online-nya. Ormas Bapera Sumut menyalurkan bantuan sembako ke warga yang terdampak COVID-19. Pemberian ini dilakukan secara door-to-door agar mencegah terjadinya kerumunan massa. Aksi reaksi cepat dalam kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19 membuat Bapera Sumut langsung menyalurkan bantuan sembako ke seluruh warga yang benar-benar membutuhkan akibat dampak pandemi COVID-19. Di mana di Kecamatan Medan Area dan Denai masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan dari kecamatan setempat. Barisan Pemuda Nusantara Sumut menyalurkan bantuannya berupa sembako yakni beras dan kebutuhan pokok lainnya. Namun guna mencegah terjadinya kerumunan massa, aksi bantuan ini dilakukan secara door-to-door. Satu persatu masyarakat yang didatangi untuk menerima bantuan seperti gaya Presiden Jokowi yang melakukannya dengan belusukan. Siswanti, warga Kecamatan Medan Denai mengaku selama ini hanya orang dari luar yang memberikan bantuan. Sedangkan kecamatan dari kelurahan belum ada, bahkan pendataan juga belum dilakukan. Berharap di tengah pandemi COVID-19 keluarganya terbantu karena para anggota keluarganya mengalami kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Bisa tambah-tambah, kurang-kurangi belanja kan? Selama ini pemerintah ada ngasih nggak? Kaisnya 3 kilo lah dari mana nggak tahu ibu. Cuma sekali, berarti belum ada ngasih, kelurahan kecamatan belum ada ngasih. Kita berbagi sembako lah, dan kita wadah yang baru ini Bapera yang baru untuk Sumatera Utara nih kita ciptakan untuk wadah untuk bermasyarakat yang membutuhkan bantuan dari kita lah, dari Bapera Sumut. Kita tengok Sumatera Utara sampai detik ini juga belum ada membagikan ke masyarakat, dan kita ambillah yang ada rezeki kita sama Ketua Umum Fat Arafik yang membagikan sembako. Target kita tuh 1000 sembako. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Untuk meringankan beban masyarakat terdampak pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai menyalurkan bantuan jaring pengaman sosial berupa paket sembako. Paket sembako diberikan kepada 1.320.426 KK di 33 kabupaten kota, yang terdiri atas 10 kg beras, 2 kg gula, 2 liter minyak goreng, dan 20 bungkus mie instan. Paket sembako dengan total nilai berkisar 300 miliar rupiah ini bersumber dari refocusing APBD Pemprov Sumatera Utara. Penerima paket adalah keluarga prasejahtera yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Gubernur yang antar dari Medan akan segera disalurkan kepada yang berhak menerima untuk rakyat kita. Jadi ini nanti plus jaring pengaman sosial. Selain bantuan sembako tersebut, warga Sumatera Utara juga mendapatkan bantuan lainnya dari berbagai program jaring pengaman sosial pemerintah, baik yang bersumber dari dana pusat maupun daerah. Di antaranya adalah bantuan pangan non-tunai untuk 737.000 KK, program keluarga hadapan untuk 408.000 KK selama 3 bulan, bantuan sosial untuk 662.000 KK selama 3 bulan. Kartu prakerja diberikan kepada 183.000 lebih orang selama 4 bulan. Bantuan langsung tunai dan desa untuk lebih dari 670.000 KK. Gratis rekening air minum dari PDAM Tirtanadi bagi pelanggan kategori RT1 selama 3 bulan. Insentif dan modal usaha bagi koperasi dan UMKM serta lembaga mikro lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula bantuan masyarakat dan pihak swasta. Untuk itu, Pemprov Sumatera Utara sangat mengapresiasi segenap inisiatif dukungan materi dan non-materi yang telah diberikan. Gerakan sosial ini membuktikan tingginya solidaritas semua pihak yang bahu-membahu dalam melewati masa sulit akibat pandemi ini.
Dalam membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, DPC Badan Peneliti Aset Negara Lembaga Aliansi Indonesia, Muara Enim, melaksanakan bakti sosial kemanusiaan berbagi uang tunai. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa titik di kota Muara Enim, diantaranya Pasar Impres Muara Enim, Tugu Pahlawan Muara Enim, dan Bundaran Taman Kota Muara Enim. Kegiatan kemanusiaan itu digelar bukan hanya sekedar membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, akan tetapi juga merupakan kegiatan di bulan suci Ramadan yang sasaran dari kegiatan ini merupakan tukang becak yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim. Ketua DPC Aliansi Muara Enim, Saprudin, mengatakan pada kesempatan ini, Aliansi Indonesia Muara Enim memberi sedikit rezeki mereka kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Terima kasih atas bantuan ini, semoga kedepannya yang lebih baik, dan COVID-19 ini semoga cepat berakhir. Alhamdulillah hari ini kami telah selesai membagikan sedikit tajil untuk para pengais becak yang ada di Kabupaten Muara Enim. Aliansi Indonesia Badan Peneliti Aset Negara siap bersinergi dan mendukung pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka memerangi dan peduli terhadap wabah COVID-19 dengan cara membagikan tajil kepada pengais becak yang ada di Kabupaten Muara Enim. Kami Badan Peneliti Aset Negara Aliansi Indonesia Kabupaten Muara Enim menyumbangkan sedikit rezeki dari Aliansi Kabupaten Muara Enim kepada penarik becak, berbagi amplop sedikit. Dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia tentunya memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Tentunya dalam meringankan beban masyarakat, Pertamina peduli melalui Marketing Operation Region 1, Pertamina Lubricants dan Patra Niaga menggandeng Karang Taruna dan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara membagikan 2.000 paket sembako. Pembagian sembako dilaksanakan di kantor Kelurahan Pekan Labuhan Medan. Diharapkan dapat membantu dan meringankan beban ekonomi masyarakat di tengah kondisi pandemi COVID-19. Pelaksanaan pembagian sembako menggunakan sistem kupon dan penjadwalan waktu pembagian per lingkungan, sehingga tidak terjadi penumpukan dan mobilisasi massa, serta tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Selain pembagian paket sembako, Robi Herpindo selaku Manajer Communication Relations CSR Morwan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bergotong royong dan tetap melaksanakan pencegahan COVID-19 guna memutus mata rantai COVID-19. Dengan pembagian 2.000 paket sembako tersebut, total Pertamina Peduli telah membagikan sebanyak 3.850 paket sembako selama COVID-19. Pertamina Peduli melakukan kegiatan pembagian sembako untuk masyarakat, khususnya kali ini di sekitar Ring 1 Fuel Terminal IMG. Kali ini kita bagikan sekitar 2.000 paket sembako senilai kurang lebih 320 juta. Kami berharap bantuan ini bisa membuat masyarakat meringankan beban masyarakat yang terdampak ekonominya akibat pandemi COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Ya Allah, semakin terasa kesia-siaan pada usia lama yang lalai berlupa. Hari ini kami merunduk penuh ke hadapan-Mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, Ya Rabb, jadikan takbir di akhir Ramadan ini menjadi awal untuk kemenangan yang hakiki. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
Lebaran kali ini berbeda dari tahun sebelumnya. Sebahagian dari kita tidak dapat berkumpul dengan keluarga kita Idul Fitri di tengah perang melawan COVID-19. Saya, Gubernur Riau, mengajak kita semua tetap di rumah dan tunda mudik. Kita doakan COVID-19 segera berlalu. Mewakili pemerintah Provinsi Riau bersama gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Riau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tanpa terasa, bulan Ramadan sudah hampir berlalu dan sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mari kita taati protokol kesehatan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai penyebaran coronavirus, menggunakan masker dan cuci tangan. Selamat Hari Raya Lebaran 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin ya, Ayah. Iya, Ayah juga ya. THR udah Ayah transfer ya. Makasih ya, Ayah. Takbir berkumandang, tanda Syawal telah tiba. Ramadan berlalu, mensucikan hati. Salah dan hilaf saling memaafkan. PT Bank Sumut mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bank Sumut memberikan pelayanan. Pemerintah Kota Palembang melakukan rapat koordinasi membahas perwali yang akan diberlakukan saat penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Kota Palembang di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Dengan disetujuinya pemberlakuan PSBB Kota Palembang oleh Menteri Kesehatan RI, pemerintah Kota Palembang langsung menindaklanjuti dengan menggelar rapat koordinasi penerapan PSBB di Kota Palembang bertempat di Rumah Dinas Wali Kota Palembang Jalan Tasik. Rapat dipimpin Wali Kota Palembang yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan COVID-19 Kota Palembang, didampingi Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda beserta tim gugus tugas COVID-19. Usai menggelar rapat, Wali Kota Palembang mengatakan sesuai instruksi Gubernur Sumsel, PSBB di Palembang mulai berlaku H+2 setelah Lebaran Idul Fitri. Dan terkait sanksi bagi masyarakat yang melanggar PSBB, akan diatur dalam perwali yang saat ini masih dalam tahap penyusunan. Wali Kota Palembang Harno Joyo berharap peran serta masyarakat yang juga merupakan garda terdepan untuk sama-sama mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan atas saran dan masukan dari semua pihak ini akan menjadi kesempurnaan daripada perwali yang kita terbitkan dalam pengaturan PSBB yang akan kita laksanakan. Seperti disampaikan Bapak Gubernur, insya Allah H+2 setelah Idul Fitri mengurangi jumlah penyebaran dan maksudnya mengurangi jumlah penyebaran dan menyetop penyebaran. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Tiga kali tak datang dalam persidangan mediasi gugatan perdata sengketa tanah yang dilayangkan PT Gorbi Putra Utama. Dirut PT Sentosa Kurnia Bahagia selaku tergugat meminta hakim menggugurkan berkas gugatan PT Gorbi Putra Utama. Merasa tidak mendapat keadilan dalam kasus perdata sengketa lahan yang dilayangkan PT Gorbi Putra Utama, PT Kurnia Bahagia Sentosa selaku tergugat merasa kecewa. Pasalnya dalam 3 kali persidangan dengan agenda mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pihak PT Gorbi Putra Utama tidak satu kali pun datang dalam persidangan. Bahkan pihak penggugat malah meminta hakim untuk terus mengundur jadwal persidangan sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan disetujui hakim. Menurut Dirut PT Kurnia Bahagia Sentosa dalam aturan hukum, jika pihak penggugat tidak hadir dalam persidangan sebanyak 3 kali, hakim berhak menggugurkan berkas dari pihak penggugat. Sementara menurut keterangan kuasa hukum PT Kurnia Bahagia Sentosa, PT Gorbi telah mencederai dan memainkan lembaga pengadilan dengan terus mengundur jadwal persidangan. Lalu sudah 3 kali dipanggil, itu praktek, tidak ada kata lain. Gugur. Tapi bukan acara, tapi penakwalan nih. Berarti dia tidak nampil, berarti dia salah. Tidak wajar ini. Kalau ngaju, dia bertanggung jawab dong.
kau membuat barang mana? Apa barang ini? Di mana? Di situ. Terus kan terben. Sudah lempar dia diadu ke polisi, dia tidak datang. Kita nggak tahu, jadi dia sekarang kita anggap mempermainkan pengadilan. Tapi kenapa kok masih didengar? Dan saya juga sudah kemarin mengirimkan surat bahwa kami tidak akan lagi menghadiri mediasi. Kita tidak akan menghadiri mediasi, terserah Hakim mau gimana. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Kodam 1 Bukit Barisan membagikan sembako untuk warga terdampak pandemi COVID-19 dengan total 385.925 paket bantuan kepada warga yang belum mendapat bantuan sosial pemerintah. Bantuan yang diberi nama Serbuan Sembako Kodam 1 Bukit Barisan ini telah memasuki gelombang kedua dan Pangdam Majen TNI MS Fadilah melepas langsung pengiriman bantuan ini dari Makodam 1 Bukit Barisan Jalan Gatot Subroto Medan. Bantuan ini langsung menyasar ke rumah masyarakat yang terdampak COVID-19 yang jauh dari pantauan pemerintah, di antaranya di kawasan perkebunan dan pesisir laut yang sulit untuk dijangkau. Selain mengantarkan bantuan, peran personil Babinsa juga turut mensosialisasikan bahaya COVID-19 sehingga masyarakat dapat mengantisipasi penyebaran virus di daerah tersebut. Penyerahan bantuan sembako ini sebagai bentuk rasa prihatin TNI dan donatur dari berbagai perusahaan terhadap kondisi warga kurang mampu, panti jompo, panti asuhan, anak yatim, dan ODHA yang ikut terdampak pandemi COVID-19. Niat baik dan keinginan kita untuk terus bersama-sama perlu terus didorong karena saya yakin persoalannya banyak, tidak mudah untuk bisa mendistribusikan kepada orang-orang yang pelosok-pelosok, jauh, yang sakit. Sasaran yang sudah diberikan seperti yang tadi disampaikan ada panti-panti asuhan, kemudian panti-panti penampungan orang-orang sakit karena macam-macam, ada yang karena HIV dan seterusnya, panti jompo, kemudian juga keluarga-keluarga yang kita lihat juga prasejahtera yang perlu didorong, yang tempat tinggalnya jauh di pelosok-pelosok pinggiran. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Prihatin dengan banyaknya masyarakat yang berdampak COVID-19 dan masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan langsung pemerintah pasca pandemi COVID-19. Brigadir Kepala Irfan Syah, personil staf bidang hukum Polda Sumatera Utara ini langsung berinisiatif memberikan seluruh tunjangan hari raya yang dia dapat untuk masyarakat di sekitar tempat tinggalnya di kawasan Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Bukan dalam bentuk uang tunai atau bahan pokok. Bribka Irfan Syah memberikan bantuan berupa gas subsidi 3 kg kepada 600 kepala keluarga kurang mampu. Bantuan pun disalurkan secara langsung ke masyarakat. Dengan sistem tukar tabung gas kosong dengan tabung gas yang berisi. Penukaran tersebut juga memakai sistem physical distancing atau antrian berjarak agar mencegah penularan COVID-19. Selain memberikan bantuan, Ivan beserta keluarga juga mensosialisasikan bahaya COVID-19 dan menyarankan masyarakat untuk tetap berada di dalam rumah. Saya mikir, kalau saya dapat THR, nah ngapain lagi saya dapat untuk usaha dari tabung gas saya ini. Jadi kan lebih baik berbagi. Kenapa? Karena kan segala sesuatunya itu kan berbagi, ya indah lah. Jangan nanti saya dapat THR lagi, dapat rezeki lagi dari tabung gas. Pastinya ini dari rakyat untuk rakyat sebenarnya. Ivan menyerahkan bantuan bahan pokok dan seperangkat alat masak kepada seorang warga yang sama sekali tidak pernah merasakan menggunakan kompor gas. Virus corona atau COVID-19 kini telah tersebar di Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga yang awalnya menganggap virus corona dengan sebelah mata dengan 2 korban COVID-19 di Kecamatan Betung mulai menyadarkan warga Betung. Hal ini menjadi perhatian masyarakat ramai di Kecamatan Betung.
pemerintah dan TNI Polri telah berulang kali memberikan imbauan agar mentaati aturan pencegahan COVID-19. Dengan terperiksanya 53 orang yang dilakukan swab tes corona dari satu desa dan kelurahan menjadi perhatian masyarakat. 53 orang ini merupakan yang kontak langsung dengan pasien positif COVID-19. 15 orang yang kontak langsung dengan pasien yang berinisial S dan 38 orang yang kontak langsung dengan almarhum US. Kita mengadakan tes swab, yang mana untuk Kecamatan Betung ini sudah ada korban, sudah tuh ada satu lagi yang dirawat rumah sakit itu sudah dinyatakan positif kena virus COVID-19. Untuk itu kita bagi dua tim hari ini, ada yang di Kelurahan Betung itu memeriksa 15 orang yang kontak langsung dengan pasien. Jadi sehubungan dengan perkembangan virus corona COVID-19 ini, khususnya di Kecamatan Betung yang sudah banyak terpapar, maka dengan ini kami dari Polsek Betung dan Kecamatan Betung dengan ini memohon kepada seluruh masyarakat Betung, kami tegaskan saat keluar rumah harus menggunakan masker. Kami ulangi, harus menggunakan masker, dan bila ini tetap dilanggar tidak menggunakan masker, akan kami kenakan peraturan yang berlaku. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Slamet Caniago, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski di tengah pandemi COVID-19, kita dapat membuktikan bahwa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap khusyuk dan ikhlas. Bagi kalian para pejuang di garda terdepan, terima kasih untuk segala penghormatan yang diberikan hingga saya, Haji Jonci Muhammad, Bupati Parawang, beserta keluarga besar mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Agus Sani MAP, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ramadan telah berlalu, takbir kemenangan berkumandang. Mari bersihkan diri dan sucikan hati. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah dan kebaikan. Meskipun puasa tahun ini berbeda dari tahun lalu akibat pandemi COVID-19, mari kita tetap wajib memperhatikan dan menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Unggul, berkualitas, Islami. Mari bergabung dengan mendaftar dari rumah saja. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Islam Sumatera Utara mengucapkan Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak di masa pandemi COVID-19, Dewan Pimpinan Daerah PPNI Kabupaten Sibalungun menggelar bakti sosial pemberian bantuan sembako kepada warga petugas medis. Puluhan pengurus yang tergabung dalam organisasi PPNI mengawali kegiatan bakti sosialnya dengan memberikan bantuan makanan dan minuman kepada petugas medis yang bertugas di RSUD Perdagangan Kabupaten Simalungun. Bantuan makanan ringan seperti roti, susu, madu, dan sejumlah makanan lainnya diserahkan oleh pengurus yang diterima langsung oleh pihak manajemen RSUD Perdagangan. Diharapkan bantuan yang diserahkan ini dapat dipergunakan oleh perawat dan petugas medis yang bekerja dan berjuang di RS ini dalam merawat pasien dan warga yang terjangkit penularan virus corona.
bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Simalungun kepada pihak Rumah Sakit Daerah Perdagangan didampingi sejumlah pengurus DPD PPNI Kabupaten Simalungun. Usai menyerahkan bantuan kepada RSUD Perdagangan, kegiatan bakti sosial ini pun kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bantuan bingkisan sembako kepada ratusan warga kurang mampu di Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Kami mungkin cuma sekedar bantuan berupa makanan ringan dan minuman-minuman yang bisa kami berikan kepada perawat dan tim penanganan pasien COVID-19 di Rumah Sakit Perdagangan Kabupaten Simalungun. Setelah ini kami akan mengadakan bakti amal sosial dan memberikan nanti akan ke Bandar, Desa Bandar, Nagori, Bandar, Marihat Bandar. Kami akan memberikan sembako untuk warga yang terdampak COVID-19 di sana. Semoga ini dengan adanya kayak gini, ini pemberian kami bermanfaat bagi seluruh warga dan rekan-rekan semua, dan untuk kedepannya COVID-19 akan di Simalungun ini cepat berakhir. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Di pusat kota Pangururan, Kabupaten Samosir, puluhan pengurus DPD Komite Masyarakat Danau Toba, Kabupaten Samosir, bersama pihak kepolisian dari Polres Dairi membagikan APD atau masker di tengah-tengah masyarakat yang sedang melintas di kota Pangururan saat pandemi COVID-19. Para relawan dan pihak kepolisian terus melakukan sosialisasi kepada warga dalam pencegahan penularan virus corona dengan menggunakan masker bila beraktivitas di luar rumah, meskipun Kabupaten Samosir sampai saat ini masih tergolong sebagai zona aman atau zona hijau COVID-19. Menurut Ketua DPD KMDT Biluson P. Pasaribu, bantuan masker ini sebagai wujud peduli pihak KMDT untuk mengantisipasi penularan COVID-19 di Kabupaten Samosir. Selain memberikan masker kepada masyarakat, DPD KMDT juga memberikan APD kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir. Sementara itu, Pembina KMDT Kabupaten Samosir, Mangindar Simbolon, berharap warga Kabupaten Samosir dapat menjaga agar Kabupaten Samosir bisa tetap berstatus zona aman COVID-19. Mantan Bupati Samosir ini pun berharap kepada warga perantau agar jangan dulu pulang ke kampung dalam situasi pandemi COVID-19 demi menjaga kampung halaman dari virus yang mematikan ini. Kita peduli masyarakat Samosir sesuai dengan anjuran pemerintah, bagaimana sekaligus untuk menyadarkan masyarakat biar bersabar dulu tinggal di rumah dan memakai masker untuk mengantisipasi Samosir jangan sampai tertular corona. KMDT Pusat sudah membagikan masker ini baik ke rumah sakit di Toba, Subang Hatibutan, dan Tapanuli, KMDT dengan Simalungun dengan Siantar. Dari Kabupaten Samosir, Irfan, TV One mengabarkan. Pengurus LSM Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia, LAKRI, Sumatera Utara, mendatangi Panti Sosial Tuna Susila Parawasa Brastagi. Kedatangan pengurus LSM LAKRI ini untuk mempertanyakan mengenai pengaduan warga Langkat tentang adanya seorang warga binaan panti sosial yang diduga sudah dikeluarkan pihak panti tanpa ada pemberitahuan kepada pihak keluarga. Hal ini membuat pihak LSM LAKRI langsung mempertanyakan kepada pihak panti sosial milik Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara yang berada di kota Brastagi ini. Meskipun sempat terjadi perdebatan antara pengurus LSM LAKRI dan seorang kepala bidan di panti sosial ini, saat pengurus LAKRI menunjukkan bukti kuat adanya keganjilan dalam pemulangan warga binaan yang dianggap tidak sesuai prosedur. Namun pihak panti berkilah dengan berbagai alasan dalam proses pemulangan salah seorang warga binaan tersebut. Dalam temuan LSM LAKRI, warga binaan yang bernama Leslie diduga dikeluarkan dari panti sosial tidak sesuai prosedur karena tidak diketahui keluarga dan adanya penjamin namun bukan dari keluarga. Leslie diduga dikeluarkan dari panti dengan diantar oleh Kepala UPT ke Kota Medan. Hal ini sesuai data tertulis yang didapatkan LSM LAKRI. Ada ketimpangan sedikit tentang administrasi pengeluaran salah satu warga Tuna Susila yang ada di Brastagi ini. Dan ini rencana kami akan ketika tidak selesai akan dilaksanakan ke ranah hukum. Yang antar ke daerah Medan, kita belum tahu ke daerah Medan, dapat informasi bahwa yang antar ke sana ke UPT. Itu tertulis di dalam data yang kita dapat. Kasus penjualan warga binaan ini juga pernah terjadi beberapa tahun lalu yang ditangani oleh pihak Polres Karo.
yang melibatkan sejumlah pegawai panti sosial yang membina para tunasusila ini. Dari Kabupaten Karo, Irfan, TV One mengabarkan. Tali asih berupa sembako dari Wakil Bupati Dairi, Jimmy Seombing, kepada para awak media ini langsung diberikan Wakil Bupati Dairi di halaman rumah Wakil Bupati kepada kurang lebih 100 orang awak media. Bantuan pribadi ini berupa beras, mie instan, minyak goreng, telur, dan gula, jenis sembako lainnya, serta masker. Dalam kata sambutannya di depan para awak media, Wakil Bupati Dairi berharap dengan bantuan pribadi ini ia bisa membantu para awak media di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian warga untuk seluruh golongan dan seluruh profesi saat ini. Hal inilah yang membuat Wakil Bupati Dairi dan keluarga besarnya PT Rajana Pogos tergerak untuk memberikan sumbangsi sedikit bantuan sembako untuk masyarakat yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19, termasuk para awak media yang selama ini sebagai mitra pemerintahan Kabupaten Dairi maupun mitra keluarga besar dari Rajana Pogos. Tadi kita melakukan pembagian sembako untuk kawan-kawan media karena kita tahu di tengah masa pandemi COVID ini semua pasti akan merasakan dampaknya, dan inilah kita bagikan secara swadaya pribadi untuk kawan-kawan media karena kita tahu pasti kawan media juga pasti merasakan dampak dari COVID-19 ini. Saya harap ya kawan-kawan media terus bisa mengawal bagaimana kondisi perkembangan di masa COVID ini, memberitakan kepada masyarakat, menjadi saluran berita pengetahuan kepada masyarakat bagaimana perkembangan COVID yang sedang terjadi pada saat ini. Selain memberikan bantuan kepada para awak media, sebelumnya bantuan pribadi Wakil Bupati dan keluarga besarnya dari PT Rajana Pogos juga sudah memberikan bantuan sembako kepada warga dan para abang becak di kota Sidikalang yang saat ini cukup kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Dairi, Irfan Muhammad Rahmansyah, Simar Mata, TV One mengabarkan. Cok, cepet sikit cok, nanti kesiangan setelah habis yang mau kita beli. Alah, mamanya bawa kali lah, emang mau beli apa, Mak? Banyak cok, udah 20 kilo, beras 10 goni, cabai semuanya mau beli, aku dari tolak. Di rumah kan masih ada. Ini udah mau air raya loh cok, nanti kalau nggak keborong sekarang kayak mana, nggak jadilah kita air raya. Aduh, pakai mata lah, kakak ini yang salah belajar. Pakai biji mata kau, kok aku pula yang salah. Dikali aku lah, ini kok banyak kali belanjaan itu, mau borong ya? Nggak perlu borong, kan pemerintah udah nyiapkan stok pangan untuk kita. Ih, kok siapa rupanya kok pula yang ngajarin aku? Jadi belanjanya kak, Rp257.505. Lama kali lah mama ini, tengok di belakang orang dah rame ngantri, Mak. Kayak mana nih dompet mama ketebalan, kayak gini lah jadinya aduh. Pakai dompet elektronik aja lah. Tinggal scan, selesai. Gampang, mudah, cepat. Mandi juga kau ya. Makasih anakku. Dan makasih aja, mama ganti nanti duitku. Iya, bukan kau. Ramadan tahun ini tidak seperti biasanya. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk merubah kebiasaan kita sehari-hari. Mari kita gunakan pembayaran non-tunai demi mencegah risiko penyebaran COVID-19. Berbelanja secara cerdas, bijak memilih, bijak membeli sesuai kebutuhan. Dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami mengharapkan agar masyarakat tetap berada di rumah dan tidak mudik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami keluarga besar Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepala Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Sindang, Danau, Oku Selatan, Sumatera Selatan, serahkan bantuan langsung tunai atau BLT tahap 2 kepada 60 kepala keluarga terdampak COVID-19. Bantuan sebesar Rp600.000 diserahkan langsung ke rumah warga.
Bantuan langsung tunai untuk warga terdampak COVID-19 ini diambil dari dana desa. Dipimpin langsung oleh Kepala Desa Tanjung Harapan, Hidayat Sarifin, dan berlangsung tertib. Bagi warga penerima yang berhalangan hadir untuk mengambil bantuan di balai desa, maka Kepala Desa mengantarkan langsung bantuan tersebut ke rumah warga. Untuk desa terpencil ini sudah 2 tahap dibagikan. Tahap pertama kemarin untuk bulan April, dan yang kita bagikan ini adalah untuk bulan Mei. Kemudian dari bantuan langsung tunai yaitu BLT yang dianggarkan oleh dana desa. Untuk yang menerima bantuan BLT adalah 60 kakak. Sesuai dengan yang dianjurkan pemerintah, dan untuk memudahkan penyaluran bantuan itu, kami mendatangi rumah-rumah warga yang menerima, yang terdata dalam bantuan tersebut. Bantuan langsung tunai ini sudah 2 tahap dibagikan. Tahap pertama dibagikan pada bulan April lalu, dan tahap kedua dibagikan pada bulan Mei. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Meski bulan Ramadan ini diwarnai dengan pandemi COVID-19, semangat berbagi kebaikan di antara warga tidak pudar. Seperti yang dilakukan Muspika Biru-Biru Deli Serdang, Sumatera Utara, bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan Ikatan Pemuda Karya Biru-Biru. Selain membagikan takjil gratis, juga pembagian masker kepada warga yang melintas. Aksi bagi-bagi takjil gratis ini semata-mata untuk meringankan beban warga yang tidak mampu, apalagi pada pandemi COVID-19 saat ini. Banyak warga yang kesulitan dalam mengais rezeki. Maka dengan inilah Muspika Biru-Biru yang bekerja sama dengan Ikatan Pemuda Karya atau IPK melaksanakan pembagian takjil gratis kepada warga. Setidaknya sebanyak 400 bungkus takjil diberikan kepada pejalan kaki, pengguna sepeda motor, pengayuh becak, serta masyarakat kurang mampu. Pembagian takjil ini merupakan wujud kepedulian Muspika dan organisasi Ikatan Pemuda Karya Kecamatan Biru-Biru kepada masyarakat Muslim yang berpuasa. Wahyu Rizmiana, Camat Biru-Biru mengatakan berharap masyarakat dapat memahami dan menyadari bahaya dari virus corona dan mengikuti anjuran pemerintah. Kegiatan hari ini kegiatan bagi takjil gratis sekaligus pembagian masker. Kalau takjil sebanyak 400, masker tadi berkisar 300. Ini udah berjalan selama bulan puasa. Kalau untuk kegiatan pembagian masker itu kita upayakan setiap hari. Tujuannya sebagai edukasi kepada masyarakat, kiranya mereka memahami arti pentingnya penggunaan masker dalam kondisi wabah corona ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Posko Relawan Kemanusiaan COVID-19 gabungan dari beberapa elemen masyarakat, antaranya IPK, AMPI, dan Karang Taruna Kecamatan Sibiru-Biru, yang bertekad menyatukan visi dan misi dalam pencegahan dampak dari COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia, yang secara simbolis diresmikan oleh Camat Kecamatan Sibiru-Biru. Kemudian penyerahan secara langsung paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Camat Kecamatan Sibiru-Biru memberikan apresiasi kepada para organisasi kepemudaan yang telah memprakarsai untuk membentuk posko relawan COVID-19 di Kecamatan Sibiru-Biru dan mau peduli dengan kondisi warga yang terdampak COVID-19 serta berharap kedepannya posko relawan ini dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan sehingga pencegahan penyebaran COVID-19 segera berlalu. Nantinya posko relawan kemanusiaan COVID-19 di Kecamatan Sibiru-Biru dibuka setiap harinya dan berharap kepada para dermawan kiranya dapat membantu dan mensukseskan posko relawan dengan memberikan sumbangan yang nantinya akan disalurkan kepada warga Kecamatan Sibiru-Biru yang terdampak COVID-19. Saya selaku Camat Biru-Biru mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh organisasi kepemudaan, terutama dalam hal ini IPK, Karang Taruna, dan AMPI
telah bekerja sama dan ini mereka telah memprakarsai terbentuknya posko relawan COVID agar bisa nanti mendapatkan bantuan yang kita salurkan ini, terlebih kepada yang kena dampak yang begitu total, di antara lain bagi pekerja, buruh, dan yang kurang mampu. Masyarakat di wilayah Biru-Biru ini agar bisalah memberikan sebagian daripada rezekinya untuk membantu posko ini agar disalurkan kepada masyarakat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Bupati Banyuasin belusukan ke rumah warga serahkan BLT Rp600.000 per bulan kepada 60 kakak di Desa Pangkalan Panji, Kecamatan Banyuasin 3. Bupati Banyuasin Haji Askolani menyampaikan kepada warga yang mendapat bantuan langsung tunai maupun non-tunai agar menggunakan uang tersebut sebaik mungkin. Selain Desa Pangkalan Panji, kegiatan ini juga dilakukan di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Air Kumbang, dan Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa. Warga yang mendapat bantuan langsung tunai ini merupakan masyarakat yang terdampak krisis COVID-19 yang telah mewabah di Kabupaten Banyuasin. Bapak usahanya apa? Usaha. Batik. Jadi, karet. Jadi akibat dari COVID ini penjualan karet seperti apa? Murah Pak, cuma 3.000, 3.500. Jadi merosot Pak ya? Iya, merosotnya ada 2.000. 62.000 keluarga menerima manfaat. Dan ada lagi yang terakhir, bantuan pangan. Jadi bagi masyarakat seluruhnya nanti yang tidak termasuk dari 8 macam bantuan ini akan tetap kita berikan bantuan. Makanya nanti Satgas yang kita bentuk di desa-desa, kita berikan kewenangan 3 macam. Pertama, kewenangan untuk membagi BLT yang kita tugaskan tadi. Bupati Banyuasin tak henti-hentinya menghimbau masyarakat Banyuasin agar memakai masker jika keluar rumah dan menghindari kerumunan agar penyebaran COVID-19 di Banyuasin maupun tanah air segera berakhir. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Selamat Caniago, TV One mengabarkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Walau tanpa pertemuan, salam dan maaf tetap tersampaikan dengan tulus melalui komunikasi. Kita tetap bersilaturahmi. Ditpol Air Polres Lampung Selatan datangi nelayan tradisional yang tengah beraktivitas mencari ikan di perairan Selat Sunda. Dengan menggunakan kapal milik Pol Air, petugas Pol Air membagikan sembako ke sejumlah nelayan terdampak COVID-19, di mana para nelayan tradisional yang mayoritas masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Mereka yang keseharian hanya menggantungkan hidup dari hasil menangkap ikan dengan peralatan seadanya seperti pancing dan jaring. Pemberian sembako berlangsung dramatis. Arus deras seolah-olah bukan menjadi sebuah hambatan bagi para nelayan hanya untuk mendapatkan sembako yang akan diberikan oleh petugas Pol Air. Sembari mendayung perahu katir, para nelayan mendekati kapal Pol Air. Petugas Ditpol Airut Polres Lampung Selatan dalam hal ini dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Selatan AKBP Edi Purnomo SHSIK yang didampingi Kasat Pol Airut AKP Tony Apriyadi. Mereka berharap dengan adanya bantuan berupa sembako yang diberikan dapat membantu beban para nelayan kecil tersebut. Terima kasih lah, karena sekarang kan ibarat kita mau keluar aja susah. Jadi alhamdulillah kalau masih ada bantuan dari pihak nelayan. Untuk personil kita membawa 10 personil dengan menggunakan 2 kapal, 1 perahu karet. Jadi dari kantor Satpol Air kita menuju Pulau Rimau menggunakan 2 transportasi laut, yaitu kapal dan perahu karet. Berupa paket sembako sebanyak 20 paket untuk di Pulau Rimau ini. Namun secara keseluruhan untuk Polres Lampung Selatan hari ini secara serentak membagikan 1.000 paket. Dari Lampung Selatan, Lampung, Pujiansyah, Eman, TV One mengabarkan.
Protokol kesehatan COVID-19 seolah tak berarti. Ratusan warga justru berdesakan dan antri guna mendapatkan sembako dengan harga murah. Inilah yang digelar pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Gor Pancing, Kabupaten Deli Serdang. Ratusan warga dari sejumlah daerah di Kota Medan dan Deli Serdang ini rela antri hingga berdesakan. Panitia yang tidak siap justru membiarkan hal tersebut. Pasar murah yang dibuka selama 5 hari mulai tanggal 17 hingga 21 Mei 2020 ini dibuka setiap harinya. Namun sejumlah warga justru kecewa akibat tak kebagian meski telah berdesakan. Fisik secara langsung kita sudah mengarahkan kepada pengunjung untuk duduknya berjarak di setiap kursi di kelang atau kursi setiap orang. Sudah Bang lihat sendiri, mereka sudah saya arahkan. Kuota saya kurang tahu karena kan saya sini hanya pelaksana, Bang. Saya hanya pelaksana. Aku dari awal bulan 2 nggak pernah dapat 1 kilo pun. Dari Medan Tembang ini rumahku di Perdamaian nggak pernah dapat ini di depan gedung ini rumahku. Tanya RW-nya, tanya lurahnya sampai aku marah-marahin. Belum ada barang bu. Mana jatahku? Dari Jokowi itu nggak pernah aku dapat. Aku miskin baru. Bisa aku fotokopi mahasiswa nggak ada, anak sekolah nggak ada. Apa mau makan? Jatah apa yang diminta kok? Hari itu Jokowi bulan 2 katanya janji mau kasih. Apa yang dikasih mau? Beras. Tapi limpar pun aku nggak ada, 1 kilo pun nggak ada dapat. Udah ke TRW katanya barangnya belum ada bu. Entah kemana. Ini udah berapa lama nunggu sini? Semalam dari sore aku datang. Katanya besok jam 8. Tadi jam 8 aku udah datang. Karena katanya nanti jam 10 ke pajak dulu. Ini lagi. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Dengan menggunakan 1 unit mobil bak terbuka untuk mengangkut setengah ton lebih ikan segar jenis tongkol, sejumlah para relawan penanganan COVID-19 tingkat desa mendatangi satu persatu rumah warga untuk menyalurkan bantuan berupa ikan segar jenis tongkol. Setiap rumah yang didatangi para relawan masing-masing menerima sebanyak 5 ekor ikan atau seberat 2,5 kg. Ernawati, salah seorang warga yang menerima bantuan tersebut, mengaku sangat terbantu meskipun hanya mendapatkan 2,5 kg paket ikan segar. Menurutnya bantuan itu sedikit membantu ekonomi keluarganya ketika menghadapi masa pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih, alhamdulillah. Nah, Bu ya. Sangat membantu nggak, Bu? Ya, sangat membantu. Kondisi saat ini gimana, Bu? Susah ya, Bu ya? Selama corona nih, Bu ya? Selain itu, Darwin juga menilai aksi bagi-bagi ikan ini juga bertujuan untuk menjaga warganya dari penularan virus corona. Karena dengan cara seperti ini dapat mengurangi aktivitas warga di luar rumah, seperti pergi ke pasar membeli ikan. Karena kita momen masih dalam suasana COVID-19, kita tindak lanjut dari perangkat desa untuk membantu masyarakat, karena masyarakat kita di sini umumnya bekerja bangunan, juga petani. Dengan hal ini maka terhenti semuanya aktivitas masyarakat. Untuk masyarakat per rumah mendapatkan 2,5 kg, mungkin kurang lebihnya hampir mencapai 500 kilo keseluruhan. Dari Banda Aceh, Muhammad Fadli, TV One mengabarkan. Sejumlah bapak-bapak dan ibu-ibu warga kampung Sukanegara, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, yang tergabung dalam Satgas Peduli Sesama, membagikan 100 paket sembako bagi warga jompo dan miskin yang belum mendapat bantuan dari pemerintah, baik itu program Keluarga Harapan atau PKH, atau bantuan langsung tunai atau BLT. Kelaparan mulai mengancam sejumlah warga yang bekerja di sektor informal atau berpenghasilan harian, yang kini kehilangan penghasilan dan tidak bisa beraktivitas akibat terdampak virus corona. Permasalahan lainnya adalah bantuan sembako dari pemerintah yang tidak merata dan terkadang tidak tepat sasaran. Banyak warga miskin yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan tak dapat bantuan. Hal tersebut membuat sejumlah bapak-bapak dan ibu-ibu warga kampung Sukanegara yang tergabung dalam Satgas Peduli Sesama yang digagas oleh Bahbin Kamtibmas Kampung Sukanegara
membagikan 100 paket sembako untuk warga miskin dan jompo yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Diharapkan dengan bantuan ini dapat meringankan beban warga yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah, terutama di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian warga. Untuk warga-warga yang jompo yang belum pernah menerima bantuan dari pemerintah di Kecamatan Bangurjo, khususnya di Kampung Sukanegara. Menerima bantuan dari pemerintah adalah PLT, kemudian PKH, kemudian dari Kemensos. Tapi nama-nama mereka memang sudah didaftarkan tapi belum mendapat bantuan karena belum turun dari pemerintah. Makanya kami backup bersama relawan-relawan peduli sesama. Sementara ini untuk tahap kedua itu ada 108 paket sembako yang kami distribusikan ke warga-warga, khususnya warga jompo. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujiansyah, Edi Supriyanto, TV One mengabarkan.